Halo, perkenalkan nama saya Febrianti Sofia Bahan dari jurusan Pariwisata, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata kelas 4B. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan tugas tata operasi darat tentang tahapan-tahapan ground handling dari bandara keberangkatan sampai ke bandara tujuan. Nah, tahapan yang pertama yaitu check-in counter, yaitu dilakukan pengecekan tiket, pemeriksaan terhadap bagasi, dan juga pemberian label-label pada bagasi penumpang, pemberian boarding pass, dan pemberian informasi mengenai pembayaran airport tax, lokasi gate, dan schedule keberangkatan pesawat yang akan dinaiki. Nah, hal pertama yang dilakukan penumpang ketika tiba di bandara adalah menuju ke check-in counter dengan membawa tiket, bagasi, dan tas jikalau ada. Nah, setelah memeriksa tiket, petugas check-in counter akan menimbang bagasi untuk melihat apakah ada kelebihan berat atau tidak. Nah, bila lebih dan petugas akan memberikan akses bagi tiket sebagai tanda bukti pembayaran kelebihan itu. Nah, setelah proses ini selesai, ia akan memberikan boarding pass dan potongan baggage claim tag serta mengembalikan sisa tiket atau cover tiket. Nah, proses dan prosedur di check-in counter yang pertama yaitu petugas akan mengucapkan salam kepada penumpang, kemudian meminta dokumen perjalanan penumpang seperti tiket, paspor, atau KTP. Nah, setelah meminta tiket, memasukkan nama penumpang di passenger list pada komputer untuk mengetahui bahwa penumpang tersebut sudah melakukan reservasi sesuai dengan tiket yang ia miliki. Nah, kemudian memasukkan data penumpang seperti nomor seat penumpang dan sebagainya. Setelah itu keluar boarding pass untuk penumpang tersebut dan ditempelkan cap lunas airport tax karena penerbangan Lion Air sudah include dengan tiket penumpang. Kemudian petugas menimbang tas passenger. Nah, apabila berat tas tersebut kurang dari 7 kg, maka tas tersebut bisa dibawa oleh penumpang itu sendiri dan menjadi tanggung jawab penumpang tersebut. Nah, tas seperti itu biasa disebut hand carry. Nah, setelah ditimbang, petugas check-in membuat tag baggage penumpang tersebut dengan memasukkan jumlah berat tas dan banyaknya tas. Nah, kemudian tag baggage yang keluar diambil tag numbernya dan ditempelkan pada bagasi sebagai identitas diri agar jika sewaktu-waktu bagasi tersebut terpisah dari pemiliknya, bagasi tersebut bisa cepat-cepat diberikan kepada pemiliknya. Nah, setelah semuanya sudah selesai dan dokumen-dokumen penumpang sudah diperiksa oleh petugas, kemudian petugas check-in counter menunjukkan di mana gate, nomor seatnya, jam keberangkatan, dan tag number bagasi bags tersebut. Nah, tahapan berikutnya ada boarding gate. Nah, boarding gate merupakan tempat ruang tunggu penumpang yang akan naik ke pesawat atau merupakan proses terakhir dari suatu pemberangkatan. Sedangkan boarding pass yaitu tanda pas naik ke pesawat yang berisi nama penumpang, tujuan, sequence number, seat number, dan tanggal penerbangan. Nah, penumpang yang masuk ke dalam boarding gate diberikan boarding pass sesuai dengan seat yang telah dipilih oleh penumpang. Kemudian ada proses boarding. Nah, langkah awal yaitu persiapan, yaitu mempersiapkan sarana pendukung dan penunjang lainnya seperti handy talking, printer, display or system, hand counter, label-label bagasi, dan dokumen lainnya yang diperlukan. Yang berikutnya ada prosedur boarding gate, 2 jam sebelum schedule time departure untuk domestic flight. Yang berikutnya ada mencocokkan kartu identitas dengan boarding pass. Berikutnya ada mengecek sequence number pada boarding pass penumpang. Lalu berikutnya ada melakukan sweeping bagasi penumpang, kemudian melakukan pre-boarding information dan safety information, dan berikutnya membuat prioritas boarding announcement dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Kemudian melakukan boarding management dengan skala prioritas, kemudian dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kru pesawat yang akan melakukan penerbangan. Dan yang terakhir melakukan perlengkapan boarding gate domestik. Nah, tahapan berikutnya ada lost and found. Pelayanan lost and found merupakan pelayanan yang diberikan kepada penumpang yang mengalami permasalahan dengan bagasinya.
Nah, pada dasarnya lost and found merupakan tempat penumpang yang datang untuk mengambil bagasinya. Dan apabila penumpang mendapati bagasinya rusak atau hilang, maka penumpang juga dapat melaporkannya kepada petugas yang berada di lost and found. Nah, yang pertama, tugas staff lost and found, yaitu memeriksa setiap email yang masuk dari stasiun lain, kemudian harus siap di terminal kedatangan sebelum passenger turun. Berikutnya harus standby di conveyor belt sebelum bagasi datang, sehingga dapat mengontrol conveyor tempat penurunan bagasi dan mengarahkan penumpang untuk mengambil bagasinya. Kemudian memeriksa keadaan bagasi yang tersimpan, apakah masih utuh dan dicatat dalam logbook. Nah, penanganan bagasi yang datang, penurunan bagasi dari pesawat langsung dikirim ke delivery bag area di kedatangan. Nah, petugas lost and found telah siap di kedatangan sebelum penumpang turun, agar pada waktu bagasi datang diumumkan kepada penumpang siap di conveyor belt untuk mengambil bagasinya. Nah, petugas lost and found meminta claim take bag dan mencabut labelnya untuk pengambilan bagasi dan mencocokkannya. Hal ini untuk menghindari penumpang salah ambil bagasi atau mengantisipasi orang lain mengambil bagasi yang bukan miliknya. Dan untuk bagasi yang belum diambil, segera diamankan di gudang serta dicatat dalam buku phone bag record. Nah, jika terjadi missing or damage bagasi, maka segera dibuatkan PIR atau Property Irregularity Report dan direkod untuk segera ditangani lebih lanjut lagi. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata atau pengucapan, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.